على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syariati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa adim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa 'ala rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tuhu kinurmatan nahusu bidzikri panjenenganipun Ketua Takbir Masjid Jami' Boring Abah Haji Arifin ingkang kawula hormati lan mulyakaken mahafizakumullah, sedaya pengurus, hadirin, Bapak Ibu jamaah ingkang kinulya. Monggo wonten dalem nika kita muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sesarengan kita ucap alhamdulillah. Mugi-mugi syukur kula panjenengan mendatangkan nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, ternyata malam ini sangat luas. Alhamdulillah dengan undang kula ten mriki. Koyoke kula menginjakkan kaki dalam ten mriki. Alhamdulillah. Kula mlebet niki wau rasane aneh, koyo gak ten kene malam. Koyo dunia lain. Kula teringat saat memasuki area daerah ten kene Papua. Nggih niku enten ten Kuala Kencana. Kuala Kencana itu area Fritok. Jadi kula diasingkan kali guru kula ten mriko 5 tahun. Dikongkon nikah, mari kula budal, bojo nikah oleh gowo. Niku 5 tahun. Makanya saiki nang-nang bojo kula gowo. Persis maksudnya kayak ngoten niku wae. Jadi kalau ini suasana baru nih. Alhamdulillah melengkapi safari kula ke daerah malam ini, termasuk saged ten mriki kula syukur banget. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, kita semua memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sejatinya estunipun tidak hanya sekedar mengingat kelahiran seorang nabi, seorang rasul, mengingat-ingat dinone, mengingat-ingat tanggalnya, tidak hanya sekedar itu. Lebih daripada itu mengungkap tentang Maulid Rasul, kelahiran Nabi Muhammad, cakupan dan jangkauannya sangat luas dan sangat-sangat panjang. Sejarah diungkap, sifat-sifat Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kisah kesempurnaan diri Rasulullah, keutamaan akhlak Rasulullah, dan sekian banyak segudang materi yang bisa diungkap dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kulo wonten kesempatan menika, kulo pun satu bagian kecil daripada itu semua. Ini kulo sampai kok kabeh, mungkin sampai gak kuat terus. Sing gak kuat mana aku sing ngomong. Jadi kok kan enak karena terus nonton. Sing kene mikir karo ngomong, aku sing kok susah. Tapi kan bukan enak iki mau dikonton lugu. Iki bae iki ngaten. Nggih matur nuwun. Kraten nggih, kalau kulo diwasani kesini. Asline umur kulo niku pun kadang cuma baby fish saja. Kulo pun nanti. Delok paling ini kan koyo itu mantu. Mila insyaallah karena kebahagiaan inilah tidak ada sekecil apapun yang mengurangi daripada kekhusyukan kesempatan yang kita adakan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah baik-baik saja, tidak ada masalah. Allahumma bahwa dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah yang punya jasa besar terhadap kita orang yang beriman di muka bumi ini. Kulo ingin membawa materi jasa Rasulullah ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Nanti dimaksud sampai buka-buka mana. Dawuh Gusti Allah ini, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Arti bebasnya ngene.
Sungguh kami Allah telah benar-benar memberikan anugerah besar kepada mereka orang yang beriman. Kapan anugerah besar itu Allah berikan? Ibadza fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah ciptakan baginda Nabi Muhammad dari golongan manusia. Maka para sahabat akan sulit untuk bertemu dengan baginda. Mungkin kepengen ketemu Rasulullah, leren meditasi sih. Ya mungkin kalau orang-orang dulu gampang meditasinya. Memang sekarang ini ya sulit. Tapi begitu susahkah untuk bertemu dengan Nabi? Karena Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad dari bangsa malaikat, tapi bangsa manusia. Pun juga karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Muhammad dari golongan jin. Mendangnya oleh tokoh golongan jin. Kepingin ketemu Nabi Muhammad, kan ngomong dupa sih. Iku ae durung kapan teko. Halo? Masih ada sinyal? Sing jawab berarti masih ada sinyal kehidupan. Sing gak jawab koyo wis kami minggat kok ingat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah ciptakan Rasulullah sebagai utusan untuk orang yang beriman. Allah takdirkan Rasulullah dari golongan manusia. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW membawa 3 perkara besar. 3 perkara besar inilah yang menjadikan orang yang beriman punya derajat di sisi Allah, punya harga di sisi Allah, punya ketenangan di sisi Allah, punya kebahagiaan di sisi Allah, punya kebaikan di sisi Allah, punya keselamatan di sisi Allah, bahkan jaminan untuk masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yang dibawa oleh Nabi pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan sinyal, keterangan, ketetapan bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat tanda kebesaran Allah adalah Nabi Muhammad mengajarkan akidah yang benar. Akidah yang benar dibangun di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini adalah merupakan sebuah jaminan bahwa siapapun akan ada harganya di muka bumi ini jika meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kok meneng? Kasih. Tapi kan harus pertama ini mau untuk menang. Tapi kalau terus kita bantai. Bu, masih ada sinyal kehidupan? Saya boleh setuju nggih? Jawab kok terlambat. Pak, semangat nggih? Nggih. Sampai semangat, saya juga semangat. Saya ini tergantung dirimu. Kalau dirimu semangat, aku pun semangat. Kalau dirimu loyo, aku lebih loyo daripada. Karenanya tolong dibantu yang semangat. Nggih? Setuju? Deal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka punya nilai tinggi di sisi Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka menjadi manusia yang terbaik di antara manusia yang lain. Wong sing iman dan Gusti Allah beramal soleh, mereka orang-orang yang terbaik di antara manusia yang lain. Alhamdulillah. Dari sampai kalau kita iman kabeh. Jadi manusia sing paling apik. Kamu sak donya sekian banyak, tidak semua beriman kepada Allah. Panjenengan yang dipilih oleh Allah beriman kepada Allah, maka panjenengan lebih baik daripada mereka semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, kula tanggeti sampean. Setuju kalau sampean semua ini beriman? Yakin? Yakin? Aku takutkan sampean. Kok ujung-ujung sampean loro beriman ini biyen sing mulai sapa? Sampean iki krungu kok. Ditakoki tak bidang ae. Bu, sampean kok loro iman dulu yang ngajarkan siapa? Bapak. Nah terus ini ngajarin bapakku sapa? Mbak, saya ulangi mbakmu iman siapa? Buyut. Sampean telah memilih kata-kata yang sulit. Terus saya ulangi buyutmu sapa? Ayo terus. Tapi buyut. Saya ulangi bapak ibu buyutnya sampean sapa? Gurune. Bantu sampean. Nah saya ulangi gurune sapa? Gurune. Saya ulangi gurune sapa? Gurune sampai sahabat Nabi Muhammad SAW.
boten sanes. Beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal walimulaini. Orang yang beriman, dia menjadi manusia terbaik, punya harga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Bapak Ibu hadirin para tentu ini enten tiang kayu. Sing gak bojone. Dene petidinya bojone. Bu, enten tiang kayu. Sapa? Aku gitu loh. Nggih, umpamane tenggene goreng mriki ono wong ayu. Tidak biasa. Ayune ngluwi bintang film, artis. Coba sing ayu. Ngomong Desti. Saya kira salah deh. Ada pandangi bojone. Desi Ratnasari, aduh. Saya kira salah. Wis ngomong. Akan lebih cantik daripada itu. Desi Ratnasari itu nilainya 7,8. Umpamanya orang wong goreng di sini nilainya 9,9. Berarti nduk sore beda dari ini. Berarti kan wes ayu, pinter lagi. Wetok. Sudah pintar, kaya raya lagi. Tetapi hadirin para rawuh, ayu mono tok, sugiono tok, pinter ono tok, nek iman nang Gusti Allah. Demi Allah, kalau regane mboten kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau laler sing biasa tenggane godhog ning luwih harga mahal laler daripada orang yang cantik, yang kaya, yang pinter tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha, sakniki kene lho, sing wis ayu, wis sopoke, wis pinter, gak iman kalau regane, apa maneh wis elek, salah leren pisan, julukane pendekar, pendek sikile bukan. Gak iman nang Gusti Allah. Buang. Halo? Sampe model aku ngomong ini ono sing dieling-eling model. Apa sakit hati temen sampean? Bu. Nggih. Pak. Masyaallah. Ganteng kok sampean. Ngluwi primus 9,2. Ono sing gremeng. Kok iso ae bae milih sakarku habis mikir. Ini kok katanya gendeng aku sing kok. Kok mulai berangkat kok aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luwe ganteng teko iku monggo. Sudah pintar, kaya lagi, kaiman nang Gusti Allah wirko. Apa maneh sing elek? Wis rambut keriting, kulite ilang. Awake lemu pendek pisan, nek laku koyo glunduk. Irunge bangi, sakutu-utune melok bangi. Kaiman nang Gusti Allah diglundukno karo Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sampeyan kula niki duwe wajah yo sedengan. Halo. Kasih dengan yo nopo. Jarane ganteng yo ono sing luwih ganteng. Jarane elek yo ono sing luwih elek. Aku enak tengah-tengah wae, sedengan. Betul nggih? Ngono bae. Tapi sampeyan iman nang Gusti Allah. Betapapun gak kaya, betapapun gak pinter roh. Katakan jalane wong pujon, ada di pujon iku ono istilah secupit niku bahasa endos. Napa? Endos itu goblok. Goblok kok. Tapi iman nang Gusti Allah. Demi Allah punya harga mahal mengenai Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita di dalam itu. Inilah kehebatan ajaran Rasulullah tentang akidah yang benar, keimanan yang baik menjadikan kita semua yang beriman punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kula panjenengan sedaya jamin kangge kula panjenengan punya ketenangan dalam hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, menyemayangkan ketenangan dalam hati. Apa semua hati diberi ketenangan oleh Allah? Bukan. Allah hanya memberikan ketenangan dalam hati kula panjenengan sing duwe iman nang Gusti Allah. Sing gak duwe iman tidak ada ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Senyampang tidak mengisi hatinya dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah, maka keyakinan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ndak usah kagetan nang gone wong kafir. Wong kafir sugiyo duwe sembarang menguasai apa saja, tapi yang tidak bisa dia kuasai satu, hanya ketenangan dia tidak punya karena dicabut oleh Allah Subhanahu. Makanya orang wong kafir lumayan gede tidak usah kaget. Ini kok pula kagetan. Orang wong kafir duwe apa-apa titik gawe omah gede malah gitu. Ana mobil malah gitu. Duwe apa malah gitu. Iki dimuntek nggolek lagi. Ndak usah kaget, Bu. Oh. Ndak usah kaget. Kenapa? Diukur saja, dipotret saja. Sepanjang dia tidak punya iman, dia tidak punya ketenangan. Ulang.
ulama menyatakan, thariqus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, di antaranya yang harus dilalui satu-satunya adalah memastikan hatinya ini fihi sakinah, ada ketenangan. Jika seseorang punya ketenangan hati, harapan untuk mendapatkan kebahagiaan itu akan mereka dapat. Kalau ketenangan hati dia tidak punya, maka kebahagiaan tidak akan dia dapat. Ketahui, ketenangan hati itu hanya diperoleh, hanya didapat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karenanya, ketika orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan keimanan, praktek amal keimanan yang dia lakukan, efeknya itu adalah kebahagiaan. Bahagia itu membuat hati ini menjadi nyaman dan tentram. Kanjeng Nabi ketika akhir, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu digembirakan oleh amal baikmu, kalau kamu disusahkan oleh amal jelekmu, fa anta mu'min, maka kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ngaji ngene iki mesti seneng. Mulai ngaji tambah senengan. Nek ono mau ngaji kok kudu mulai. Halo? Iku nuwun sewu, imannya dipertahankan. Nopo? Soalnya bilang ngaji lah api tak? Lah api ini kan efek kebahagiaan. Kok ono wong ngaji mari ngono gelisah. Lho nggone yo sila, yo sembojo. Oleh ngokek gulune bolak-balik. Kok gak protol. Iku nuduhno atine gelisah. Dan itu menjadi pertanyaan, ojo-ojo piyambake enggak bisa merasakan efek bahagia indahnya dari melakukan kebajikan. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi aku bilang sampean mulai mau nganten ya. Ono sing nganten sampai kau bakal ontek. Ketahui dan berbahagia teman sampean sing kau bakal ontek bahwa kalian telah memperoleh kesempurnaan iman karena hatimu tenang sampai dengan jadi mulai yamin sampai yamin kaki. Wong saya cukup beriman. Aku masih sakit. Aku khusus main. Mungkin bini utawa wong mulai injing guys terus ora apa-apa. Nanti kowe duwe rai gede terus no. Hadirin berkata. Jadi iman ini yang membuat kita tenang. Allahumma amin. Bu, panjenengan tahu kuring-kuring bojone? Soalnya dah, aku mau jawab saya saking sering diomeli bojone ketok ini. Bener aku tak takut jujur, bojone ini jujur. Bu, tahu kuring-kuring bojone? Kami dicekel dulu omongan. Mau dari selain saya mau. Oh, betul nanti telah. Wes, semua pernah semua. Pernah. Aku takut bu sampean. Ini mari nguring-nguring bapak ibu kira-kira beban sedih susah apa betul? Kok lagi selek-selek nih ke sampean? Bu, halo. Woi, di belakang. Ini mari ngomeli bapak kira-kira sedih apa betul? Susah apa betul? Beban apa betul? Beban, alhamdulillah. Berarti bahagialah Anda masih punya iman. Alhamdulillah. Kata Rasulullah nih sampai kali ngelakoni elek terus hatimu sedih gimana? Oh, no, kalau mikir aja. Mari ngapunten bosone rada kasar. Ala aliman. Mari nyocok bojone. Mari ngerai bojone. Gagak piyambake niku ngrasakno kok nangis sedih belas kondo koncone ini. Aku selama hidup karo bapak iki aku lho kok. Lah kok sok topi. Koyo kudu brodol. Sing guyu modele pengalaman. Lah kok aku ki meket nang bapake. Mulai nganten nyanjal sampai sini. Lama kok aku ini tak pikir bapake biyen waktu sik kuliah niku masyaallah klemis, resikan, ya Allah pakaian iki licin, semenjak manten anyar oleh 40 dino aku baru nyaksikan iki ngendhetno ati. Iki wong kompros 3 dino ya terus pisan. Kan kelek banget. Aku pengen ndani nang ibu, aku udah dadi masalah. Tak cepet sampai gimana siji. Baru iki baru aku iso meluapkan amarahku. Aku iso ngotot-ngotot bapak iso lego rasane ati kok koyok panjenengan niku nuwun sewu. Koyok dening wong sing koyo ngeten iki rasane doa kita ketahui lah bahwa pada saat itu panjenengan telah kehilangan iman tenggene dodo panjenengan. Alhamdulillah. Kok ono wong mari elek terus atine seneng iki kan pertanyaan. Makanya insyaallah muga-muga panjenengan kula setelah haji niki iso menghadirkan rasa bahagia saat melakukan kebajikan dan susah saat kita terpeleset dalam kemaksiatan. Insyaallah. Katakanlah bahwa Anda adalah orang yang beriman. Insyaallah. Yang berikutnya, orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan ada cerita dalam hidupnya takut dan sedih. Karena rasa takut dan susah sedih itu sudah dicabut oleh Allah. Senyampang dia mengisi hatinya dengan iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jawab, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
su'atun. Sesungguhnya mereka orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, dijaga imannya dengan baik. Menjaga iman adalah beramal soleh. Maka orang-orang yang menjaga imannya dengan istiqomah, Allah mengirimkan malaikat memberikan kabar gembira, Allah takhafu, tidak usah kalian merasa takut di dalam menghadapi hidup ini. Tidak ada kata takut bagi orang yang beriman, karena tidak ada alasan sekecil apapun orang yang beriman itu untuk menjadi orang yang takut. Takut gak makan, wong duwe Gusti Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Takut tidak aman, wong duwe Gusti Allah yang maha mengamankan. Halo? Takut kesulitan, wong Allah maha memberi kemudahan. Tidak ada alasan apapun untuk jadi takut dalam hidup ini, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Dia Allah akan mudah menyelesaikan apapun trouble dan problem kehidupan dalam hidup ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan katakan masalah rumit dan besar. Katakan bahwa Allah yang Maha Besar akan mudah dan sangat-sangat mudah menyelesaikan sebesar apapun dan serumit apapun masalah kita. Insya Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Dengan menyebut nama Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang mampu menuntun kita ke jalan kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memalingkan kita dari kejelekan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pegang keyakinan ini bahwa kita punya Allah, kita tidak boleh takut, dan insya Allah bagi orang yang beriman tidak ada cerita takut dalam kehidupan ini. Allahumma amin. Wala tahzanu, enggak usah susah, sedih Allah. Bagi orang yang beriman tidak ada kisah dalam hidup ini yang kita harus bersedih saat mengalami apapun yang kita tidak kehendaki. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda punya permintaan, minta saja kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah. Kalau Anda punya trouble, jangan tolong dengan Gusti Allah. Sendiri dengan Gusti Allah. Sampai ketika Anda menangislah kepada Allah. Ketahui Bapak Ibu Saudara, menangis dengan Gusti Allah menunjukkan tentang kekuatan iman kita. Tetapi menangis kepada manusia, nutup no cemenge urip kula sampeyan. Cemeng dan cengeng. Dan itu menunjukkan lemahnya kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mikir. Nangis oleh apa? Bahkan nangis itu mulia. Bahkan Rasulullah SAW menjamin, ainani la yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat tahrusu fi sabilillah, mata yang senantiasa awas di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Teteskan air mata itu, kata Rasulullah, satu tetesan air mata bisa meredam gelora daripada bara api besok di neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu tetesan. Karena jangan pandai menangis kepada Allah. Jangan sampai Anda lepas menangis kepada manusia. Siap? Siap? Insya Allah. Hadirin para rawuh, inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Iman, kita punya harga diri insyaallah. Iman, kita punya ketenangan dalam hati. Dengan ketenangan hati kita bisa menghadapi hidup ini. Iman, maka iman itu mengangkat ketakutan, dan iman itu juga mengangkat kesedihan-kesedihan kita. Maka dengan itu ketahuilah, hidup kita akan baik-baik saja dengan iman. Lalu siapa yang mengajarkan iman? Rasulullah. Kalau begitu indahnya hidup, tenangnya hati, bahagianya hidup, derajat tinggi dan harga diri kita insyaallah adalah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang yang beriman kepada Allah daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Andai saja kita tidak punya iman, tidak punya harga. Andai saja kita tidak punya iman, tidak punya bahagia. Andai kita tidak punya iman, kita tidak punya rasa ketenangan. Karenanya tenang datang, bahagia datang, harga diri datang. Itu jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu maka kalau saja Rasulullah ingin mengambil harta kita, semestinya kita berikan. Bahkan ulama mengatakan, istri kita pun andai saja diminta oleh Rasulullah, tidak ada hak sedikit pun bagi kita. Karena gedenya jasanya Rasulullah SAW, betapapun itu tidak akan terjadi dan selamanya tidak pernah terjadi. Bahkan Rasulullah suka memberi kita semua, menanggung seluruh kesedihan kita semua. Itu Rasulullah SAW. Oke, jadi yang pertama ini. Yang kedua, bahwa jasa Rasulullah, perkara yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad membersihkan jiwa-jiwa orang yang beriman. Jiwa-jiwa kita dibersihkan oleh Rasul. Dibersihkan dari apa? Min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali hidup menyekutukan Allah. Anda bisa baik imannya, Anda bisa melakukan amal soleh yang banyak, tetapi sekali melakukan kesyirikan, maka hancur lebur tak tersisa apapun. Faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah, kita dibersihkan oleh Rasulullah daripada penyakit syirik. Karena Rasulullah ajarkan apa itu syirik kepada kita, sehingga kita akan mudah menghindarinya. Allahumma asyafidin, ragu-ragu dalam agama. Panjenengan tidak boleh ragu-ragu terhadap agama, terhadap Rasulullah, terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Justru yang harus kita bangun adalah keyakinan yang kokoh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi," Allah. Sangat amat tergantung prasangka hamba kepada dia. Gusti Allah itu tergantung prasangka kula sampeyan, keyakinan sampeyan. Wa man lam yaqtaqid lam yantafi. Siapa yang tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan memperoleh manfaat apapun. Bu. Masih semangat? Pak. Semangat. Kiai-kiai biyen, ulama-ulama biyen, nalikane perang melawan Belanda. Niku sekian banyak cerita bahwa ono Masya Allah terjadi Jombang kiai ini ono pesawat tempur niku mengitari Jombang. Orang usah bawa tank, gak usah bawa pedil, ngerasakno duwe tank duwe pedil. Wong sing di mana mendino ya. Halo. Tapi kalau terbang bisa berjatuhan jawab nek iso tinggal. Nek iso. Lumpur. Nek saiki boten. Yo dingin. Nonton iki boten dalem duwike. Kami kok kayak tak lawan. Dia nyuwun. Sama Pak ini. Ya tentu saja dengan aurat, dengan bacaan-bacaan. Tinggal sik. Kulo nanti diceritani kiai kula, Mas Mufti Fakih itu. Kiai kula. Panjenengan itu cerita bahwa orang yang berjuang di sini ada beberapa itu sih dibedel kan apa? Ditembak laka-laka. Niku ada. Ternyata sing diamalno niku nono. Sing diamalno niku nuwun sewu munggone akale ra cocok blas. Iku Allah yang sempurna. Allah Subhanahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iku. Lama sampe kabeh. Yo iku Allah yang sempurna. Allah Subhanahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Sing diwaca iku saking yakin nang Allah. Allah memberikan perlindungan seperti itu. Alhamdulillah. Sampai model kok koyo padang koyo pengen tak ijazah. Kamu amal lo. Sampai wocok iku Allah yang sempurna. Allah Subhanahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu teko omah terus wocok golek pedang, kekeden. Silet sih. Terus berigimu jendian irisan iku Allah yang sempurna. Allah Subhanahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ngomong yakin kula pasti ono gobles. Lo kok ngono? Aku gak yakin nek panjenengan punya keyakinan seperti keyakinannya orang lain. Nek pintar kena ditipu, Pak. Tapi nek yakin ini sok kadang-kadang gak apa. Mungkin. Biasanya kalau di pesantren salaf, niku enten cerita-cerita yang unik-unik. Termasuk saya punya cerita. Nanti kan itu pondok cerita kalau dulu. Ono jenenge santri Brebes. Sampai nanti Brebes. Ya wis ngerti. Cerita. Jadi mestinya santri itu kalau sudah sekian tahun mondok pulang, dia minta izin kepada guru pamit dan minta amalan agar bisa manfaat ilmunya, mendirikan pesantren, agar dia bisa berjihad di masyarakat. Lama betul? Itu santri sih bener. Saya tak ceritakan ini santri Brebes. Soalnya nanti ini saya bicara gak kayak waktu itu Pak, yang diminta kiai, saya pengen kiai bisa jalan di atas air. Hati ini kiai, ini santri ini tebel besar aja. Kok kamu yang biasa, tapi tidak pengen ngikut perasaan. Karena kiai ini mau guyon. Kok ono penjaluk lampu di kulit bayi? Nah santri yakin kiai dekat kepada Allah, maka mudah diijabahi oleh Allah. Akhirnya kalau kiai mau guyon, ya wis le, engko nek wis ke omah ya, rapalen donga iki. Dongane pinggir kali, wocon ping 7 dah kan. Bismillah nongko setugel. Sampe kok guyu kok dikenal nongko bisa. Bismillah nongko setugel. Bismillah nongko setugel. Ping 7. Bismillah nongko setugel. Bismillah nongko setugel. Bismillah nongko setugel. Kedru-kedru ping 3. Niku genggal kan nongko. Lho ngono iku lho dirapat. Saking yakin. Bismillah nongko setugel. 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 Kedru. Melaku bener. Melaku. Aku sampe tak kae. Mari mau sampe rapal saya kerja. Bismillah nongko setugel ping 7. Mari ngono terus nyebur, tak jamin bil kuyup. Masya Allah. Anak kita berarti. Aku Gusti Allah jadi Gusti Allah tergantung prasangka hamba. Saya kira dulu. Karenanya jangan ragu dalam agama. Sampai melakukan agama, kalau tidak yakin demi Allah, sampai tidak bisa mengambil efek positif dari agama ini. Bahkan biasanya menurut saya untuk istiqomah menjalankan agama ini tidak bisa. Coba kasarannya gini. Sampai tidak yakin terhadap bahwa dalam agama ini ada kebaikan, ada manfaat, ada fadhail dan keutamaan. Maka sesungguhnya panjenengan tidak bisa istiqomah. Sholat pun kalau sampean ragu-ragu, sampean dijak sholat rodok suwi, kaki sok kuat. Kenapa? Hatimu sudah ragu. Makanya kita imam rodok suwi itu kadang-kadang ngancam. Kita nonton orang ini imam ini kata kok. Halo. Kadang-kadang kan kita ini gowo gak ketemu imam sing bansing gowo. Bareng teko keri batai Allah Akbar. Pas dhek ini kan mencet terus Fatihah imam, tiba iki imam sing paling suwi. Ngono iku lho atine ngomong, mati aku. Enten ya Allah. Loh kenapa? Dalam sholat itu kan komunikasi kepada Allah kata Rasul. Tempat berbisik kepada Allah, tempat menuai janji kepada Allah. Bahkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun. Ketika seseorang itu paling dekat kepada Allah adalah pada saat sujud di dalam sholat. Fa aksimu doa, perbanyaklah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes, kalau enggak banongin. Wong ragu-ragu di dalam agama ini padha karo wong duwe sikil loro.
tapi mlaku nganggo sikil siji. Dari sikil siji niku dilipat. Ngapunten nggih, ngapunten, mohon maaf, dilipat. Terus mlaku ngene. Nek teng mriki mburi, niki jenenge mlaku. Engklek. Desa. Dari Sanggaran Batu, ngeten iki jenenge engklek. Berarti padha desa. Nah, begitu. Maka saya katakan, ndak ono cerita nek wong mlaku sikil siji iso mlaku ado. Nggih lho. Lah kan. Paling adoh sing buru-buru. Kena sing lemuk yakin telunan kan lho. Sama agama itu. Nek sampean pakai setengah hati, kelakuannya kamu ndak iso istiqomah. Gampang putus asa, gampang ninggal agama, bahkan tidak jarang yang menjual agama. Kenapa? Karena merasa agama ini tidak menjanjikan apa-apa. Berangkatnya kan pirang-pirang belum mau diomongin banget. Kalian bilang, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Dan itu dibersihkan oleh Rasul. Gak boleh ragu, gak boleh ragu, haram ragu. Berikutnya sombong juga gak boleh. Berikutnya riak juga gak boleh. Ujub juga gak boleh. Biasanya akeh mau modal ngoten iki. Oh, masjid iki kalau aku akhirnya koyo ngene. Terus barang-barang iki kabeh umatku iki. Jangan iso ngene kae iki aku iki. Sampeyan nek kapan medhuk ngono bolak-balik aku dia ono. Dadi jawab. Nggih ono nek pegelak nemen. Enten apa? Iku sing rusak amal yo aku, kami, kita. Mesti. Karena menghilangkan itu. Karena itu merusak amal kalau banyak. Mudah-mudahan kalau sampeyan dicoba ya. Amin. Itu juga penyakit hati harus bersih. Jadi seluruh penyakit-penyakit hati dibersihkan oleh Rasulullah. Besok orang yang bersih hatinya itulah orang yang kembali kepada Allah dan diterima oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari yang tidak ada guna manfaatnya harta anak-anak kecuali mereka yang kembali kepada Allah membawa hati yang selamat. Insyaallah. Yang kedua, terakhir, yang ketiga. Oke, kalau tak cepat modal yang dulu masih susah. Tak mau nih bukan kali-kali. Cepat itu goyong situ yuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan kita Alkitab, Al-Qur'an. Wal hikmah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Quran turun hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuat untuk menerima. Allah Subhanahu wa taala tawarkan langit, tawarkan bumi, tawarkan siapa saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad karena yang kuat sih bahwa Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil. Umpamanya Quran digantung gunung, horak gunung. Hadirin, ketika Al-Qur'an diturunkan kepada dua panjenengan, Al-Qur'an ini menjadi keutamaan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah katakan, sampeyan hafal Quran, maka panjenengan punya derajat tinggi kepada Allah. Karena derajat kita besok disesuaikan, diukur dengan seberapa sampeyan hafal surat-surat Al-Qur'an. Yang terakhir, itulah derajat terakhir dulu sampeyan. Ini sampeyan paling ini ultri. Qul huwallahu ahad, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Iku jenenge ultri. Napa? Ultri. Cocok sampeyan paling kayak gitu. Ora jawab ultri. Ya derajatnya diukur itu. Tapi kalau sampeyan mengembangkan bisa hafal ini, bisa hafal itu, derajat sampeyan tinggi berarti insyaallah. Bahkan Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an untuk dibaca. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Karena Quran itu besok membawa syafaat bagi pembacanya. Insyaallah. Sunnah Nabi Muhammad. Maka sunnah Nabi Muhammad menjadi tanda cinta sejati kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wong sing urip sunnahku berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'il jannah. Wong sing urip sunnahku cinta kepadaku dan orang yang cinta kepadaku besok di surga Allah Subhanahu wa taala bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Inilah jasa besar Rasulullah. Pertama mengajarkan iman, kedua membersihkan jiwa kita semua. Yang ketiga adalah kita dididik oleh Rasulullah untuk terikat terkait selalu dengan Tuhan, punya wawasan yang luas, tetapi tetap terpandu oleh Al-Quran dan juga praktek sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mulia di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim 'azim sultanak. Ya la ilaha illa anta ya mannan ya mannan bi asma'i wa jalali wal ikram. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. زدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واقنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تكسر علينا سالمين غانمين مستبشرين مرزوقين مجبورين. اللهم اختم لنا بالايمان واختم لنا بالاسلام واختم لنا بالطاعه واختم لنا بحسن الخاتمه. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله امرها يا رب بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله امرها يا رب بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله امرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر واسرار الفاتحه. Bapak Ibu berkata dengan saya kolaborasi tentang takso panjenengan kirang langkung ngapunten wusono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ini bawa aja dengan goyang-goyang kesan ikut jamaah. Ternyata mudah-mudahan kita bisa menghayati, kita bisa menyerap menghayati dan mengamalkannya. Tadi ada
beberapa yang bisa menjadi awet muda seperti beliau adalah kuatnya iman, hati yang bersih, jiwa yang suci, ikhlas, syukur, husnudzon dan tawadhu adalah salah satu kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Insyaallah kalau hidup kita tenang dan bahagia seperti beliau dan pun Mukarram, dia jelas dan karim, awet muda tapi sepuh ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikian rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari mulai yang terlaksana dari habis maghrib sampai dengan pada jam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah bagi dan untuk itu kami sebagai pembawa acara kami juga mohon maaf dan ikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.